Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Zaki Damhudi dari kelompok 6. Insyaallah kami akan membacakan ringkasan resum yang telah kami terjemahkan memakai DeepL. Berikut untuk rangkumannya. 1. Pendahuluan. Penerjemahan mesin MT adalah bidang yang berkembang dari upaya manusia untuk mengatasi hambatan bahasa melalui teknologi. Awalnya, MT dikembangkan sebagai respons terhadap kebutuhan praktis, terutama dalam konteks militer dan ilmiah. Seiring berjalannya waktu, pendekatan dalam MT mengalami perubahan dari metode mekanis sederhana hingga pendekatan linguistik dan komputasional yang lebih kompleks. 2. Para pendahulu dan perintis 1933 sampai 1956. MT pertama kali diusulkan dalam bentuk konkret oleh George Armstrong dan Peter Smirnov Troyansky pada 1933. Troyansky memperkenalkan konsep 3 tahap penerjemahan: analisis bahasa sumber oleh manusia, pemrosesan oleh mesin, dan revisi oleh penerjemah bahasa target. Minat terhadap MT meningkat setelah Perang Dunia Kedua, terutama berkat Warren Weaver dan Andrew D. Booth yang mengaitkan MT dengan kriptografi dan teori informasi pada 1954. Pada 1954, Universitas Georgetown dan IBM mendemonstrasikan sistem MT pertama yang menerjemahkan 49 kalimat bahasa Rusia ke bahasa Inggris, meskipun dengan kosakata terbatas. Keberhasilan ini mendorong investasi besar dalam penelitian MT, khususnya di Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ketiga, dekade dengan ekspektasi tinggi dan kekecewaan 1956 sampai 1966. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, penelitian MT terpolarisasi antara pendekatan empiris yang menekankan metode statistik dan sistem langsung, dan mendekatkan teoretis yang meneliti struktur linguistik dasar. Namun keterbatasan teknologi komputer saat itu menghambat kemajuan. Di Amerika Serikat, proyek besar meliputi 1. Universitas Washington Erwin Raffler mengembangkan kamus besar untuk terjemahan tanpa analisis sintaksis. RAND Corporation menggunakan analisis statistik untuk meningkatkan hasil MT secara bertahap. Kemudian Universitas Georgetown Leon Dostert mengembangkan sistem GAT yang sukses digunakan di beberapa institusi. MIT Victor Yenvi mengutamakan sintaksis tetapi mengalami kesulitan dalam memahami makna kata. Kemudian ada Universitas Harvard Anthony Uttinger mengembangkan kamus Rusia, Inggris, dan sistem analisis sintaksis prediktif. Di Uni Soviet, penelitian berkembang untuk penerjemahan Inggris Rusia dengan pusat penelitian di Institut Mekanika Presisi, Institut Matematika Steklov, dan Institut Linguistik Moskow Igor Melchuk. Di Eropa, beberapa proyek meneliti interlingua sebagai bahasa perantara untuk MT seperti di Cambridge, Margaret Masterman, dan Milan, Silvio Cesato. Pada pertengahan 1960-an, optimisme terhadap MT mulai meredup karena sistem yang ada masih menghasilkan terjemahan yang buruk, terutama dalam aspek pemahaman makna. Banyak proyek dihentikan karena keterbatasan teknologi dan ketidakmampuan sistem untuk menangani kompleksitas bahasa secara efektif. Oke, selanjutnya bab 4 akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, ringkasan penelitian MT dari tahun 1976 sampai 1989. Penelitian penerjemahan mesin MT setelah pertengahan 1970-an
berkembang dalam 3 arah utama. Yang pertama itu pengembangan sistem transfer berbasis linguistik generasi kedua. Yang kedua itu eksplorasi sistem interlingua baru, dan yang ketiga itu penerapan teknik kecerdasan buatan atau AI yang kita kenal seperti sekarang ini. Sistem transfer itu Geta Iren atau yang dari Prancis itu dikembangkan sebagai sistem fleksibel dan modular, tapi gagal menjadi operasional. MU yang di Kyoto memperkenalkan analisis tata bahasa kasus dan pemrograman tata bahasa atau GRADE memengaruhi sistem MT di Jepang. Susi di Saarbrücken menampilkan pendekatan multibahasa yang sangat modular dengan berbagai teknik linguistik. Eurotra atau Komunitas Eropa itu mendorong penelitian linguistik tetapi gagal menghasilkan sistem operasional karena kendala leksikon. Sistem interlingua itu di DLT ada yang di Belanda menggunakan Esperanto sebagai bahasa perantara dan menekankan berbasis prinsip komposisi. Pivot atau NEC dan proyek multibahasa Jepang mengembangkan pendekatan interlingua berbasis pengetahuan. Perkembangan global Jepang dan Asia Tenggara aktif dalam proyek multibahasa berbasis interlingua. Uni Soviet mengembangkan sistem operasional sederhana seperti AMPAR dan NERPA, lebih fokus pada analisis statistik. Korea, Taiwan, dan Tiongkok itu meningkatkan penelitian MT, sering berkolaborasi dengan Jepang dan AS. Kecerdasan buatan dalam MT, penelitian AI dipelopori oleh Yorick Wilkes dan Roger Schenck. Proyek kan menggunakan pendekatan interlingua berbasis makna dengan leksikon konsep untuk analisis dan pembuatan teks menjadi dasar sistem berbasis pengetahuan operasional. Akhirnya pada akhir tahun 1980-an, meskipun banyak sistem tidak mencapai implementasi penuh, penelitian ini membentuk fondasi untuk pengembangan MT di dekade berikutnya. Lanjut di yang selanjutnya, sejak 1989, pendekatan berbasis aturan dalam Machine Translation atau MT mulai digantikan oleh metode berbasis korpus. Dua pendekatan utama yang muncul adalah MT berbasis statistik dan MT berbasis contoh. Nah, MT berbasis statistik itu melalui IBM melalui proyek Candid memelopori metode statistik murni untuk penerjemahan menggunakan korpus bilingual besar, contoh laporan parlemen Kanada. Metode ini menyelaraskan kata atau frasa antar bahasa dan menghitung probabilitas keterkaitannya. Hasilnya cukup baik, mengejutkan banyak para peneliti. Pengembangan selanjutnya mengintegrasikan sedikit informasi linguistik untuk meningkatkan akurasi. Yang kedua, MT berbasis contoh atau Example Based MT (EBMT) diperkenalkan oleh Makoto Nagao. Pendekatan ini memanfaatkan korpus terjemahan manusia untuk mencocokkan dan memproduksi frasa yang telah diterjemahkan sebelumnya. Data ini diperoleh melalui penyelarasan statistik atau aturan sintaksis. Beberapa penelitian mengombinasikan metode semantik, misalnya jaringan semantik, untuk meningkatkan kecocokan terjemahan. Dan metode yang terakhir itu, metode yang ketiga, metode lain atau metode lain itu koneksionisme dan pembelajaran mesin. Eksperimen dalam model komputasi kognitif seperti neural networks dan connectionism mulai dilakukan. Metode ini memungkinkan sistem belajar dari data terjemahan dan koreksi penggunaan laporan ALPAS dan konsekuensinya. Pada tahun 1960, Hillel mengkritik gagasan bahwa penerjemah mesin atau juga disebut MT dapat mencapai kualitas serta manusia. Karena keterbatasan dalam memahami konteks dunia nyata, ia menyarankan pendekatan yang lebih realistis dengan interaksi manusia-mesin. Pada 1964, Automatic Language Processing Advisory Committee atau juga disebut ALPAC dibentuk untuk mengevaluasi MT. Laporan mereka pada 1966 menyimpulkan bahwa MT lebih lambat, kurang akurat, dan lebih mahal daripada penerjemah manusia,
sehingga tidak layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Sebagai gantinya, mereka merekomendasikan pengembangan alat bantu seperti kamus otomatis. Laporan ini dikritik karena biasa dan terlalu pesimis, tetapi dampaknya besar menghentikan penelitian MT di AS selama lebih dari 1 dekade dan membuat MT dianggap sebagai kegagalan total hingga kemajuan baru muncul di kemudian hari. 5 dekade yang ke-6 pada tahun 1967 sampai 1976. Pada periode ini, fokus penelitian penerjemahan mesin atau juga disebut MT berpindah dari AS ke Kanada dan Eropa karena meningkatnya kebutuhan terjemahan ilmiah dan administratif. Proyek kaum di material menghasilkan 2 pencapaian utama, yaitu sistem Q untuk pemrosesan bahasa alami dan meteor, sistem terjemahan otomatis, kiraan cuaca yang sukses sejak 1976. Namun upaya Taung untuk menerjemahan manual penerbangan gagal karena kompleksitas frasa teknis. Pendekatan interlingua dieksplorasi di berbagai tempat, termasuk sistem cetak di Prancis untuk menerjemahan teks ilmiah Rusia, Prancis, dan material di Texas yang menggunakan struktur proposisional semantik. Di Uni Soviet, Melchuk mengembangkan model teks makna dengan 6 tingkat analisis dan konsep hubungan leksikal universal yang harus mempengaruhi hingga kini. Namun pada pertengahan 1970, pendekatan interlingua menghadapi kendala seperti ketidakspesifienan analisis dan hilang informasi bentuk asli bahasa sumber atau SL. Akibatnya pendekatan Namun pada pertengahan 1970-an, pendekatan interlingua menghadapi kendala seperti ketidakefisienan analisis dan hilangnya informasi bentuk asli bahasa sumber atau SL. Akibatnya pendekatan penerjemahan yang lebih pragmatis dan tidak terlalu ambisius mulai lebih diterima. 6. Sistem operasional dan komersial MTS pada tahun 1976 sampai 1989. Pada tahun 1980-an, penerjemahan mesin MT berkembang pesat dengan munculnya sistem operasional dan komersial yang digunakan oleh pemerintah, industri, dan bisnis global. Sestran menjadi sistem paling sukses digunakan oleh Angkatan Udara AS dan komunitas Eropa, diikuti oleh Logos, Metal, dan sistem lainnya yang muncul menghadapi pendekatan transfer. Jepang menjadi pusat inovasi dengan berbagai sistem MT berbasis komputer mikro seperti Pense, Metran, dan Atlas yang digunakan untuk berbahasa Jepang, Inggris, dan sebaliknya. Sementara itu, Widener dan Alpas di Amerika memperkenalkan alat bantu penerjemahan berbasis PC. MT mulai diterapkan dalam berbagai bidang dari terjemahan teknis hingga dokumen multibahasa, meningkatkan efisiensi penerjemahan global dan membuka jalan bagi perkembangan lebih lanjut di dekade berikutnya. Selanjutnya, nomor 11, bidang penelitian baru pada tahun 1990. Pada tahun 1990-an, penelitian dalam bidang penerjemahan mesin atau yang biasa disebut dengan MT mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dalam menghasilkan teks berkualitas tinggi dalam bahasa target. Fokus MT sebelumnya lebih pada analisis dan disambiguasi. Tetapi seiring berkembangnya metode berbasis contoh, perhatian beralih pada produksi teks alami dari database, termasuk bahasa buatan yang digunakan untuk mewakili informasi. Beberapa tim MT, seperti di Montreal, mulai meneliti pembuatan sistem multibahasa seperti untuk perakiraan kelautan dan ringkasan data statistik angkatan kerja, serta penelitian untuk terjemahan dalam konteks dialog manusia dan mesin. Universitas dan lembaga riset di berbagai negara, yakni salah satunya Universitas Grenoble, yakni mengembangkan sistem MT berbasis dialog yang memudahkan kolaborasi manusia dan mesin
dalam menyusun teks tanpa memerlukan keahlian bahasa target. Selain itu, terjemahan bahasa lisan juga berkembang dengan menggabungkan pengenalan suara dan interpretasi linguistik, seperti yang diteliti oleh British Telecom dan ATR Interpreting Telecommunications Research Laboratories di Jepang. Pada tahun 1993, proyek Frebmobile dimulai di Jerman untuk membantu menegosiasi komersial antara penutur bahasa Inggris, Jerman, dan Jepang. Penelitian MT pada dekade ini juga berkembang pesat di Cina, Taiwan, Korea, India, dan Asia Tenggara, meskipun penelitian di Eropa Timur dipengaruhi oleh perubahan politik pasca 1989. Beberapa peneliti dari wilayah ini bergabung dalam proyek kolaboratif Eropa Barat. Secara keseluruhan, tahun 1990-an ini menandai era inovasi dan kolaborasi internasional dalam pengembangan teknologi penerjemahan mesin. Selanjutnya, nomor 12, sistem operasional sejak tahun 1990. Pada tahun 1990, penggunaan penerjemahan mesin atau MT berkembang pesat di sektor komersial, layanan pemerintah, dan perusahaan multinasional, terutama untuk terjemahan dokumentasi teknis. Sistem MT utama seperti Sistran, Logo, Metal, dan Atlas digunakan untuk menangani volume besar terjemahan. Dengan Logos di Kanada menerjemahkan lebih dari 25 juta kata setiap tahun. Selama periode ini, operator MT beralih dari penerjemah profesional menjadi pengguna non-penerjemah yang mengandalkan sistem untuk terjemahan dalam volume besar. Fokus penelitian MT pun berubah untuk mendukung penerjemah dengan alat bantu seperti kamus, bank data, dan glosarium dengan workstation. Penerjemahan seperti Trados dan Star Transit menjadi inovasi penting. Dorongan utama untuk perkembangan MT adalah kebutuhan perusahaan perangkat lunak untuk menerjemahkan produk dan dokumentasi secara cepat dan akurat. Selain itu, penggunaan MT meluas ke komputer pribadi, dengan perusahaan Jepang mengembangkan sistem MT untuk komputer mikro. Layanan MT berbasis jaringan juga mulai tersedia, dengan Sistran menyediakan akses melalui Minitel pada pertengahan tahun 1980-an. Pada dekade ini, sistem MT juga dikembangkan untuk domain subjek tertentu dengan bahasa yang terkontrol, seperti di bidang tekstil, asuransi, dan militer. Keberagaman sistem MT ini menunjukkan bahwa berbagai jenis sistem dibutuhkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan penerjemahan, mendorong penelitian dan pengembangan lebih lanjut dalam teknologi penerjemahan mesin. Mungkin cukup sekian tugas resum dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.